Baiklah, kita nggak usah nunggu yang lain. Jadi karena antusiasme belajar pada saat di bulan ini menurun, jadi saya ubah harusnya 2 pertemuan untuk gravitasi jadi 4 pertemuan. Kita baru beres habis Lebaran. Karena gravitasi itu materi yang banyak dan susah. Tadinya sih kan nggak akan dipelajarin di tahun ini gravitasi itu karena eh, kurikulum darurat fisika di Indonesia itu yang di masa pandemi tidak ada gravitasi karena dianggap terlalu banyak dan sulit untuk kelas 10. Tapi karena kita udah ngebut momentum impulsnya udah beres, ya kita kayaknya keburu deh gravitasi. Harusnya gravitasi itu sebelum usaha energi, jauh sebelum ini. Cuman saya taruh di akhir. Begitu. Jadi apa kita pengen belajar apa? Coba sebutin. Gravitasi. Gravitasi adalah sesuatu yang flat, tidak mempercayainya. Jadi manusia-manusia yang percayai flat earth itu tidak mempercayai gravitasi. Tapi itu nggak penting ya, saya hapus lagi. Tapi emang kalau kamu berdebat atau ngobrol dengan flat earth, orang-orang penganut itu, bumi datar, dia tidak akan percaya dengan gravitasi. Karena memang konsep gravitasi ini tuh masih misterius. Masih misterius gitu. Konsep gravitasi itu masih misterius. Kenapa masih misterius? Ketika gaya-gaya yang lain itu bisa tarik-menarik dan tolak-menolak, gravitasi itu hanya bisa ditemukan konsepnya tarik-menarik. Jadi ini masih konsep gitu. Masih konsep yang kebetulan terbukti. Konsep yang kebetulan terbukti, tapi sebabnya nggak tahu apa. Sebabnya belum pasti. Jadi penyebab gravitasi itu sendiri tuh sampai sekarang tuh belum pasti. Tapi yang kita rasakan sudah benar. Bahwa ada sesuatu yang menarik kita melalui massa. Tapi sebab-sebab puguhnya atau sebab-sebab yang sebab-sebab yang apa ya? Yang memastikannya belum jelas. Oke, kita lari ke hitung-hitungan. Kenapa masih belum jelas? Karena kita nggak tahu nih sebenarnya yang bikin narik itu apa. Narik ke gimana? Begini. Ada gravitasi itu adalah gaya tarik menarik antar dua massa. Bukan gaya sih, interaksi tarik menarik antar dua massa. Jadi definisinya itu interaksi antar massa. Nah, interaksi itu ada banyak. Yang pertama bentuknya ada medan gravitasi. Medan gravitasi itu lambangnya G kecil. Yang kita sering lihat di kalau ngikut ngitung berat. Lalu yang kedua ada namanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu lambangnya ya F gravitasi. Jadi ada dua jenis interaksi, ada 4 sebenarnya, tapi kita pelajari 2 dulu. Yang pertama adalah kita ngomongin medan gravitasi. Yang kedua kita ngomongin gaya gravitasi. Itu ya, ada 2 dulu.
Ada 4 sebenarnya, tapi kita bahas 2 dulu. Medan gravitasi itu apa? Medan gravitasi itu kita ngomongin medan artinya wilayah. Jadi medan perang itu wilayah perang. Medan gravitasi artinya wilayah di mana benda kena gravitasi. Wilayah di mana benda terpengaruh. Itu. Terpengaruh oleh siapa? Oleh benda lain. Nah, ini wilayah di mana benda terpengaruh oleh benda lain. Ini clue-nya ada di situ. Ada di wilayah. Wilayah dan terpengaruh. Gitu. Medan gravitasi. Wilayah di mana benda terpengaruh oleh benda lain. Berbeda dengan gaya. Kalau gaya itu efek yang terjadi saat benda memasuki medan benda lain. Nah, ini kuncinya ada di efek. Efek yang terjadi saat benda memasuki medan. Jadi kalau medan gravitasi itu wilayahnya, kalau gaya gravitasi itu efek yang terjadinya saat ada orang lain masuk ke medan gravitasi orang lain. Oke, sampai sini kalau ada yang bertanya potong aja. Soalnya ini konsepnya rada abstrak. Contoh, saya selalu pakai analogi orang yang bau badan. Ini nggak akan saya tulis. Ketika ada orang dengan, saya tulis aja deh. Ketika ada orang yang jadi sumber, nah ini S itu sumber bau lah misalnya. Dia tuh pasti punya range. Dia punya range. Misal di sini ada si korban 1. Di sini ada korban 2. Nah, si sumber ini dia punya range bau misalnya seluas ini. Gitu. Maka si korban 1 itu udah kena efeknya. Nah, yang korban ini, yang range ini namanya medan gravitasi. Vektor ya. Nah, ketika korban 1 makin mendekat, maka dia akan mendapatkan efek, mendapatkan pengaruh yang lebih besar. Maka tergantung dengan jaraknya. Jadi makin dekat yang mencium dengan sumber baunya, maka dia akan mendapatkan efek yang lebih besar. Itu kita ngomongin medan. Nah, kalau kita ngomongin gaya atau efek, kita harus tinjau 2 orang. Kita lihat efeknya ke dia apa pada saat mendekat atau menjauh. Kalau gaya tuh ngomongin efek. Kalau medan itu ngomongin wilayah. Ini wilayahnya sampai mana? Itu si korban ada di mana? Sejauh apa dari sumbernya? Kalau efek, kita ngelihat dia tuh kayak gimana, gitu. Nah, ini akan kita lanjutin yang bahas satu-satunya. Sekarang kita fokus ke gaya dulu. Gaya gravitasi. Lambangnya adalah F, gravitasi, dia vektor. Katakanlah ada 2 benda bermassa. Ini massa A,
Ini massa B. Massa A dan massa B itu punya wilayahnya masing-masing. Oke. Yang massanya lebih kecil, itu luas wilayahnya lebih kecil. Yang massanya lebih kecil, berarti luas wilayahnya juga kecil. Tapi, anggaplah ini sudah masuk wilayahnya masing-masing. Jadi, asumsinya dalam soal ini 2A dan B sudah saling mempengaruhi. A dan B sudah saling mempengaruhi. Katakanlah begitu. Maka, si A dan B itu akan terpengaruh satu sama lain. Ini saya pelan-pelan banget jelasinya karena ini konsep bener lah. A akan tertarik dengan B, B akan tertarik dengan A. Nah, kenapa tertarik? Karena A sudah memasuki medan B, B sudah memasuki medan A. Kita nggak ngebahas medan, kita ngebahasnya gaya. A tertarik kepada B, ya, itu namanya F gravitasi A oleh B. Ini berarti F gravitasi B oleh A. Nah, nilai antara FAB dan FBA itu dirumuskan seperti ini. FAB itu adalah G massa A dikalikan massa B dibagi jarak antara A, B dikuadratin. Sementara FBA itu adalah G massa B dikalikan massa A dibagi RBA kuadrat. Artinya apa? Artinya FAB dan FBA itu nilainya sama. Sama. Karena MA dikalikan MB ya sama dengan MB dikalikan MA. Jarak antara AB ya sama dengan jarak BA. Begini, kalau kalian ngerasa bingung kok bisa gayanya sama, ini adalah RAB ya. Ini berlaku pada dua benda dulu. Kalau ada depan kalian misalnya ada laptop dan ada HP deketan. Mereka berdua tuh bermassa. Artinya mereka berdua itu punya medan gravitasi masing-masing. Ketika mereka didekatkan atau tidak harus dekat lah, laptop itu akan menarik HP karena massanya. HP juga akan menarik laptop dengan gaya yang sama. Ya, dengan gaya yang sama. Kok Pak selama ini ada laptop sama HP nggak saling mendekat, nggak kelihatan? Karena apa? Karena kecil banget gayanya. Udah mah kecil, ya. Terus kalah sama efek gaya lain. Dari mana? Dari bumi. Perhatikan karena rumus F itu adalah, nah ini rumus yang puguhnya yang aslinya nih. F gravitasi itu adalah G gede, massa sumber dikalikan massa korban yang kita tinjau dibagi jarak di antara mereka keduanya. Nah, ini kita ngomongin rumus umumnya. Ada yang nanya nih. Sama dengan konsep gaya gesek kah? Berbeda. Sama-sama gaya, sama-sama Newton. Tapi ini gayanya khusus gravitasi. Ini
lebih mendasar ketimbang gaya-gaya yang sudah kalian pelajari. Ini kita ngomongin gaya gravitasi, tarik-menarik antar benda bermasa. Ini konsep ya. Ini soalnya belum hitung-hitungan loh ini. G itu adalah konstanta gravitasi universal. 6,67 dikali 10 pangkat min 11. Ya. Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Ini nih yang jadi kecil banget. Massa sumber adalah massa yang narik. Yang kita anggap narik. Massa korban itu adalah massa yang ketarik. Ini satuannya kilogram ya. Ini juga kilogram. Kalau F ya itu ya. Kalau R itu jarak antara RSK itu adalah jaraknya. Jarak antara yang narik dan yang ketarik ya. Itu udah jelas. Nah, kita ngomongin rumus ini. Sekarang kita bandingin begini. Ini tolong perhatikan baik-baik, soalnya ini konsep yang biasa ditanyain sama orang-orang yang sarjana YouTubers yang mengklaim bahwa gravitasi tidak ada. Kita manusia, taruhlah saya berat badan sekitar 80 kg. Ya. Berat badan saya 80 kg. Saya ditarik oleh bumi dong. Saya ditarik oleh bumi. Maka yang saya rasakan berat badan saya ini, massa badan saya ini adalah segini yang kita rasakan berat badan kita adalah hasil gaya yang udah dikaliin sama yang itu tadi, GMM per R kuadrat. Jadi yang kamu rasakan itu bukan massa, tapi gaya gravitasi buminya. Pada saat kamu mengangkat benda 10 kilo, sesungguhnya yang kamu rasakan berat itu bukan massanya, tapi sudah dimultiply, sudah dikalikan dengan gravitasi bumi. Sudah dikalikan dengan efek gravitasinya. Jadi yang kamu rasakan tuh gayanya. Bukan massanya. Nah, di waktu yang sama, bumi juga tertarik oleh kita. Ini gambar ini udah ya. Jadi kalau misalnya ada bumi, buminya kok kayak gitu ya. Bumi lonjong dong ini. Ya. Ketika dia ketarik oleh gaya gravitasi, nah, F oleh bumi, F gravitasi oleh bumi, kita sebut dengan, kok goleh. Ini yang kalian harus tahu istilahnya. F gravitasi oleh bumi, kita sebut berat. Ya, F gravitasi oleh bumi kita sebut berat. Makanya orang dia punya berat. Kemana? Ke pusat bumi. Karena sumbernya adalah bumi, korbannya adalah manusia. Tapi kalau kita ubah, sebenarnya bumi juga ketarik sama manusia. Namanya F pada bumi oleh manusia. Wah, itu kan berarti F pada manusia oleh bumi. Pak, kenapa kok bumi diem aja kalau dia ketarik manusia? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa bumi diem aja kalau padahal dia ketarik manusia? Siapa? Masanya gede, Pak. Masanya gede. Emang kenapa kalau masanya gede?
Ada yang jawab bahasanya gede, ada juga yang jawab kan orang tuh ada banyak, Pak, ada di sini, ada di sini, ada di sini kan. Gaya normal, oke. Gaya normal tuh bukan gaya gravitasi. Nantilah kita bahas yang gaya jenis-jenis gaya dulu ya. Nah ini walaupun orangnya segede segede raksasa, terus misalnya dilempar ada meteor jatuh, saya lebih condong ke jawaban yang tadi. Walaupun gayanya sama, kamu tahu gaya itu kan sebenarnya m dikali a ya, munculkan percepatan ya. Bergerak atau tidak itu gimana percepatannya? Ya, gerak atau tidak itu dari sini ditentuinya. Nah, kalau pengen ada gerak, berarti masanya harus kecil kan? Pilihannya kan gitu, M-nya kecil, A-nya gede, atau M-nya gede, jadi A-nya kecil banget. Nah, aku setuju dengan jawaban yang pertama. Walaupun gayanya sama, ya, tapi percepatannya kecil banget. Bisa 0,00000 mendekati 0. Karena masanya dibandingkan masa orang, itu jauh lebih gede, lebih masif. Sama kayak kamu ngedorong sesuatu yang besar banget, kamu pukul sekali, puk, dia mungkin nggak gerak sama sekali. Tapi apakah berarti kamu tidak melakukan gaya pada dia? Kan tetap melakukan gaya, tapi efeknya minim banget, hampir mendekati nol. Nah itu yang terjadi sama bumi kita. Bumi kita tuh tidak terpengaruh oleh ribuan manusia yang menarik dia. Gitu. Hanya akan terpengaruh, gini aja deh, kamu bayangin aja, bulan aja, sejauh itu, bulan ini jauh ya, bumi menarik bulan, efeknya bulan mengitari bumi. Kenapa kok bisa mengitari itu nanti ada di hukum Kepler. Bumi menarik bulan juga. Bumi menarik bulan, efeknya bulan juga menarik bumi. Tapi karena bumi masanya gede banget, bumi itu nggak muterin bulan. Bahkan nggak mendekat sama sekali ke bulan. Efeknya cuma di mana coba? Apa efek bulan ngarik bumi? Ada yang bisa jawab nggak? Siap Pak, pasang surut air laut. Pasang surut air laut. Cuman airnya doang yang bisa ketarik dari bumi. Pohon-pohon enggak. Apalagi orang aja enggak. Kamu enggak akan tiba-tiba lagi nyetir motor di jalan di bulan purnama, kamu ketarik ke atas, enggak kan? Enggak gitu. Enggak tiba-tiba kamu ngelempar pasir, pasirnya ke atas gara-gara bulan, enggak juga. Nah yang ketarik tuh cuman air laut. Jadi condong, karena air itu punya sifat yang lebih mudah ditarik dan masif juga masanya. Karena dia satu kesatuan di satu lautan gitu. Poinnya ada di bahwa ada bukti bulan menarik bumi. Itu yang pertama. Nah, lalu bumi bisa ketarik sama siapa? Oh, ada matahari. Bumi itu ketarik matahari, makanya bumi mengitari matahari. Masalah mengitari ini nanti kalau sempat kita minggu depan. Matahari itu ketarik sama siapa? Ketarik juga sama pusat galaksi, makanya matahari juga sedang gerak. Kita sedang bergerak terus. Oke, itu ngomongin konsep berat. Konsep berat. Ini akan saya hapus. Tapi yang jelas yang harus dicamkan adalah Fg oleh bumi itu ngomongin berat. Yang kedua, kita ngomongin medan. Medan gravitasi. Atau kita nyebutnya ada percepatan gravitasi. Ada medan gravitasi, ada percepatan gravitasi. Sama. Medan gravitasi itu udah tadi saya jelasin, itu wilayah dia mainnya. Terus Pak, wilayah itu apa maksudnya? Saya tadi udah jelasin juga tentang orang yang bau badan tadi. Dia pasti punya wilayah di mana orang lain itu kerasa baunya. Jadi untuk mengetahui ada medan gravitasi, kita harus kerasa dulu. Tapi kita
tahu kalau di situ ada gaya gravitasi, kita harus masuk medan dulu. Jadi mereka berdua, medan dan gaya tuh nggak bisa dipisahin. Mereka tuh simultan gitu. Ketika ada medan ya pasti ada gaya di situ. Ketika ada gaya mesti ada medan. Kamu kan hanya bisa mencium, mengefek ya, mencium bau busuk kalau kamu sudah masuk ke wilayah bau busuk itu. Kamu nggak bisa menduga, oh di situ pasti bau busuk, ketika kamu belum tahu kalau di situ ada sesuatu. Itu kayak analogi medan sama gaya. Kalau kamu pengen tahu apakah di situ bau, maka kamu harus masuk wilayahnya dulu. Wilayah baunya itu. Kalau kamu pengen tahu di situ sesuatunya ada yang bau, maka kamu harus tercium dulu baunya. Gitu. Jadi ada dua hal itu tuh berhubungan, simultan, saling melengkapi. Nah, kita tarik ke medan gravitasi. Medan gravitasi itu secara umum begini rumusnya. G sama dengan, ini G yang kecil ya, hati-hati, percepatan gravitasi itu G kecil. G besar dikalikan massa sumber dibagi jarak dari sumber kuadrat. Tuh lihat. Kita ngomongin medan, itu kita ngomongin sumbernya doang. MS adalah massa si sumber. Nah, ini kita ngomongin massa si sumbernya doang. Kalau G sama kayak yang tadi ya. Yang ini. 6,67. Kita lihat deh, perhatiin. Kalau di gaya itu kita tinjau dua orang. Yang kita anggap narik alias sumbernya, dan yang ketariknya, korbannya. Yang di medan, kita cuma ninjau sumbernya doang. Korbannya nggak kita tinjau, karena kita fokus ke orang yang baunya doang. Kalau di gaya itu kita fokus ke efek pas orang masuk ke situ. Kenapa kok diperhatikan? Karena beda-beda. Mungkin antara saya dengan si Daiva pada saat masuk ke daerah orang yang bau itu tadi, jarak 2 meter nih Daiva tuh udah pingsan. Saya belum. Nah kan efek beda-beda ya. Nah maka kita bisa cari dulu siapa sumbernya, siapa korbannya itu di gaya. Nah ini penting karena yang kita sadari, lihat. Kalau gaya gravitasi itu rumusnya F gravitasi sama dengan G massa sumber kalikan massa korban dibagi R sumber korban kuadrat. Ini gravitasi ya. Maka sesungguhnya bagian ini itu adalah gravitasi. Bener gak? Nih saya highlight lagi ya. Kan rumus G itu GME massa sumber bagi RS kuadrat. Dan gravitasi itu tuh panjang ya. Ternyata di dalam rumus gaya itu mengandung ini. GM sumber dibagi RS kuadrat yang ini. Ih, kecoret cuy. Sorry, ini agak gimana gitu. Nah, ini tuh punya gravitasi. Yang mana? Yang ini. Ya, jadi dalam rumus gaya gravitasi, itu di dalamnya sudah ada rumus percepatan gravitasi. Maka kita bisa simpulkan seperti ini. Jadinya. F gravitasi itu adalah G dikalikan dengan massa korbannya. Ya. Dikalikan dengan massa korbannya.
Ini yang sering kita kenal sebagai apa? F gravitasi oleh bumi kita sebut berat. Ya, kita sebut berat. Maka loncat lagi. Maka W itu akan sama dengan, kita tukar nih ya, massa korban dikalikan gravitasi. Kan perkalian. Nah, dari sini asal mula rumus W itu sama dengan M kali G. Begitu. Jadi massa dikalikan gravitasi itu. Sana. Kebayang ya sejarahnya. Jadi F gravitasi oleh bumi itu W. Massa korban itu siapa? Ya massa yang kena tarik oleh gravitasi. Lalu dikalikan dengan percepatan gravitasinya. Nah, percepatan gravitasi yang kita tahu nih, di permukaan bumi itu 10 meter per sekon kuadrat, atau 9,8. Ada yang bilang 9,8 gitu. Ini untuk di mana? Catatan, ini tuh di permukaan bumi. Ini adalah gravitasi di permukaan bumi. Loh, kok memang beda-beda, Pak? Beda-beda. Karena gimana siapa? Gimana RS-nya? Jarak dari pusat bumi. Jadi di permukaan bumi 10 atau 9,8. Ya, kita sebut 10 lah, oke ya. Kita sepakati 10 aja biar gampang. Harusnya 9,79 gitu. 9,78 sekian. Jarak dari pusat buminya kita harus tahu. Gimana maksudnya? Artinya, percepatan gravitasi di permukaan bumi sama di yang ketinggian tertentu itu berbeda-beda. Sekarang kita coba. Ini bumi. Lah, jelek banget gambarnya. Ya, gimana cara gambar lingkaran sempurna? Nah, ini mending lah ya. Agak benjol sih, udahlah. Yang penting ini kita anggap bumi. Ini adalah bumi. Kita lihat ada titik-titik di sini. Ada titik A. Di sini ada titik B. Janganlah. Di sini ada titik C. Ya. Ada titik A, ada titik B, ada titik C. Dari pusat, ini namanya RA dong. Dari pusat, ini namanya RB. Tuh, kurang tepat titiknya seperti ini. Nah. Dari pusat disebutnya RB. Ini dari pusat. Lah, ini juga agak mengkol ya. Sama aja. Nah, ini titik C di sini. Kita sebut itu RC. Kamu bayang ya? Ini ada bumi di titik-titik tertentu. Ini RC. Pak, emang gravitasinya sama? Ya beda. Yang kita tahu sekarang apa datanya? Gravitasi di A, itu percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Apakah di B juga 10? Kita cek. Perhatikan, rumus gravitasi G itu adalah G gede dikalikan massa sumber dibagikan jarak dari sumber ke titik tersebut ya. Karena nilai G gede itu sama, massa sumbernya sama-sama bumi ya.
massa sumbernya sama-sama bumi, maka massa sumbernya kita anggaplah massa bumi ya. Massa bumi. Gitu. Dan sama-sama massa bumi antara A, B, dan C. Maka G itu sebanding dengan 1 per R kuadratnya. Ini sebanding dengan 1 per R kuadrat. Artinya apa? Artinya kita bisa menyimpulkan dalam kasus ini, kalau kita mencari GA, GA banding GB, itu akan sama dengan RB kuadrat dibanding RA kuadrat. Karena berbanding terbalik. GA banding GB itu RB banding RA. Gitu ya. Wah, ada yang jualan roti. Enggak, saya lagi puasa. Kalau kalian percaya, saya jujur ya. Padahal setelah ini saya nggak tahu kan. Nah, ini berbanding terbalik. Kalau GA-GC berarti RC-RA di sininya. Kalau GB-GC berarti RC-RB di sini. Oke. Ini kita berbanding terbalik. Ini matematikanya saya percaya kalian udah pada bisa ya. Ini untuk GA-GB. Artinya apa? Kita lihat yang di B ini. Di B artinya berarti GA dibandingkan GB sama dengan RB kuadrat dibanding RA kuadrat. Ya. GA-nya berapa? 10. GB-nya berapa? Kagak tahu. Gitu. Sama dengan RB berapa RB? Nah, lihat. Semua harus dari permukaan bumi. Ya berarti kalau RB-nya, ya berarti RB-nya misalnya jaraknya, misalnya titik B itu, saya baru tentuin sekarang ya. Titik B itu ada di ketinggiannya 1 kali jari-jari bumi. Dari permukaan. Itu kalimatnya gini. RB, titik B itu adalah jaraknya 1 kali jari-jari bumi dari permukaan. Jari-jari bumi itu apa sih? Nih, jari-jari bumi itu yang ini. Nih, RA itu adalah jari-jari bumi. R bumi. Kenapa? Karena permukaan ya. Maka kalau misalnya RB, 1 kali jari-jari bumi dari permukaan, berarti ini R buminya. Dari permukaan. Nah, untuk R yang ini, dihitung dari pusat. Dari pusat. Artinya apa? Artinya RB yang di sini adalah 2R bumi. Dikuadratin. Dibagi RA. RA-nya berapa? R bumi. Oke, sampai sini paham ya? Jadi selalu dihitung dari pusatnya. Makanya RB itu adalah R bumi ditambahin R bumi lagi. Karena jarak B dari permukaan adalah 1 kali jari-jari bumi. Nah, ini jadinya kan 4/1 ya. Kita dapatlah gravitasi di B itu akan sama dengan 1/4 dikalikan 10. Ini pindah ruas saja ya. Dapatlah 2,5 meter per sekon kuadrat. Jari-jari bumi itu sekitar 6.000 km. 6 kali Pulau Jawa lah. Jari-jari bumi itu. Jadi kalau kita di ketinggian, ini sekitar 6.000 kilometer ya. Jadi kalau kita ada di ketinggian 6.000 km dari permukaan bumi, dari tempat kita berpijak sekarang,
maka gravitasi di sana itu nggak 10, tapi 2,5 meter per second kuadrat. Artinya kalau ada benda jatuh di ketinggian itu, dia nambah cepatnya bukan nambah cepat 10. Jadi misal detik pertamanya, detik pas jatuhnya 0, detik pertama dia lagi jatuh 10 meter per second. Enggak gitu. Tapi dari pertamanya 0, pas tadi kemudian 2,5 bukannya 10. Efeknya gimana? Efeknya adalah kamu ngangkat berat di sana tidak seperti kamu ngangkat berat di permukaan bumi. Contoh, berat badan saya misalnya 100 kg. Misalnya 100 kg. Yang saya rasakan sekarang di bumi, di permukaan, berat yang saya rasakan tuh 1000 Newton. Ya. Kenapa kok 1000 Newton? Karena yang saya rasakan itu 100 kg dikalikan gravitasi yang ada di permukaan bumi yang sedang saya rasakan. Berarti yang saya rasakan berat badan saya ini adalah 1000 Newtonnya itu yang saya rasakan. Bukan 100 kilonya. Ketika di A ya, ketika saya pindah ke B, ke titik 6000 km di atas permukaan bumi, maka 100 tadi bukan dikali 10 lagi, tapi dikalikan 2,5. Maka berat yang saya rasakan itu cuma di 250 Newton. Seperti kalau di WSPO 25 kg. Rasanya seperti saya mengangkat tubuh saya yang cuma 25 kg di permukaan bumi. Jadi massa itu sesuatu yang masih misterius. Dari mana sih dia? Massa itu tetap massanya. Massa badan saya tetap 100 kg. Tapi yang saya rasakan di setiap titik di permukaan bumi itu berbeda-beda. Nah, di permukaan bumi itu rata-ratanya adalah 9,7 sekian. Yang di SMA kita buatin jadi 10. Di titik C gimana, Pak? Lebih kecil lagi. Kerasanya gitu. Kalau kamu pengen bayangin tuh, kayak gini lah. Sama seperti kamu ngangkat teman kamu dalam air. Kamu tahu teman kamu tuh nggak nambah ringan masanya. Tapi pas kamu angkat, tidak seperti biasanya gitu. Ada pengurangan berat gitu. Nah itu kita ngomongin gaya gravitasi. Ribet ya? Iya. Karena secara konsep ini abstrak banget. Tapi bentuk fisiknya ada. Kita kerasa benda jatuh di bumi, pesawat terbang di langit, satelit mengitari bumi, kamu tidur neken kasur kan. Itu kan gara-gara gravitasi. Terus ada lagi istilah G. Gravitasi G itu adalah patokan di mana manusia bisa, kayak angkatan udara misalnya, dia bertahan dari berapa G yang paling besar, 9G lah. Maknanya apa? Maknanya ketika kamu di pesawat terbang merasakan tekanan 5G, artinya percepatan gravitasinya itu 5 kali percepatan gravitasi bumi. Artinya apa? Massa yang kamu punya, misalnya pipi kamu akan terasa lebih berat, hidung kamu akan terasa lebih berat 5 kali lipatnya. Karena untuk yang dalam gravitasi bumi di permukaan aja, kerasanya udah segini nih yang kamu rasain. Kamu angkat tangan kan berat nih. Kamu ngangkat tangan sendiri aja kan kerasanya segitu. Oh, tangan saya itu masanya segini loh. Beratnya segini loh. Ketika kamu ada di bulan. Makanya kadang-kadang di video itu ada orang yang udah nyampe bulan terus dia loncatnya tinggi banget. Ya, karena gravitasi di bulan lebih rendah. Tidak hanya karena jari-jari bulannya lebih kecil, massa bulan pun lebih kecil dari bumi. Sehingga gravitasi di bulan itu 1/6 kali gravitasi di bumi. Jadi kalau kamu ngangkat massa yang 60 kg di bumi, terasa seperti kamu lagi mengangkat 10 kg saja di bulan. Tapi ingat, massanya sih nggak berubah. Seakan-akan seperti 10 kg. Padahal yang berubahnya adalah gravitasinya. Yang di bumi 60 kali 10, di bulan itu 60 dikalikan 1/6 kali 10. Karena gravitasi bulan adalah 1/6 kali gravitasi bumi. Ini saya berusaha menjelaskan sedetail mungkin tentang konsepnya. Minggu depan kita akan hitung-hitungan. Dan hitung-hitungannya saya kasih tahu dari sekarang. Itu lebih ribet daripada yang kita bayangin. Sekarang lagi nyari yang gampang-gampangnya dulu aja. Kayak itu ngomongin
gaya gravitasi dan medan gravitasi. Nah, biasanya saya akan kasih contoh soal. Kalau misalnya ada dua benda nih, A sama B. Benda A nih 50 kg. Benda B ini misalnya 20 kg. Jarak di antara mereka adalah 30 mm. Milimeter loh ya, kecil banget. Maka berapakah gravitasi oleh A di titik B? Gravitasi oleh A di titik B. Berarti kan rumusnya gimana? G gede dikalikan massa sumber. Sumbernya siapa? Kalau pertanyaannya gravitasi oleh A, berarti sumbernya A ya. Di titik B, berarti jaraknya kan R antara A ke B. Gimana cara ngerjainnya? G-nya adalah 6,67 dikali 10 pangkat min 11. Massa A-nya adalah 50. Dibagi jarak antara AB-nya adalah 30 mm. Harus dijadiin meter dulu. 30 dikalikan 10 pangkat minus 3. Coba hitung, berapa jawabannya? Pakai kalkulator ya. A itu ketarik sama B, namanya F pada A oleh B. B ketarik sama A juga, F pada B oleh A. Ini ada yang ngitungin ya, kasih tahu jawabannya. Maka kita bisa cari FAB-nya. FAB-nya adalah G gede, massa sumbernya adalah A, massa korbannya adalah B, dibagi RAB kuadrat. 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 dikalikan 50 dikalikan 20 dibagi jaraknya adalah 30 dikali 10 pangkat minus 3. Belum dikuadratin yang itu ya. Ini harusnya dikuadratin. Belum ada yang nemu jawabannya ini. Ayolah. Kalkulator. Oi. Lah, pada diem aja. 667 per 18 kali 10 pangkat 7, Pak. Gimana? 667 per 18 kali 10 pangkat 7. Kali 10 pangkat berapa? Ayo. Ini kan sama aja kayak 6,67 dikalikan 5 dikalikan 10 pangkat min 10. Minus 3, minus 2 kali 2 kan jadi ke atas, jadi sekali 10 pangkat 6. Bawahnya 900. Berarti 6,67 dikali 5 dibagi 9 dikali 10 pangkat minus 4 dikalikan 10 pangkat minus 2. Berapa tuh? 6,67. Ya, berarti benar 66,7 per 18. Ya. Dikali 10 pangkat minus 6. Minus 6 loh ya. Meter per sekon kuadrat. Tuh. Pengalinya masih 10 pangkat minus 6 loh. Kecil banget gravitasinya. 1 per sejuta. Jadi 66,7 per 18 per sejuta meter per sekon kuadrat. Itu tuh antara 50 kg dan 20 kg dengan jarak 30 mm, 3 cm. Gayanya berapa? Gayanya juga kecil banget, hitung aja tuh. Skalanya masih 10 pangkat minus 6. Dikali aja 20. Kan ini kan sama aja kayak GA dikalikan MB kan. Ya GA aja dikalikan MB. Berarti 66,7 per 18 kali 10 pangkat minus 6 dikali 20. Berarti kan ini 667 dibagi 9 dikali 10 pangkat minus 6 Newton. Jadi gitu doang ngitungnya.
Yang 2 nih ya. Kok selesai? Kalau yang 3 gimana Pak? Ada 3 gaya. Nanti kan minggu depan akan saya kasih tahu nih kalau ada 3 gaya. 1, 2, 3. Nah, narik ke sono, narik ke sono, narik ke sono. Ribet kan? Iya, betul. Kalau yang gravitasi Medan itu gampang. Minggu depan kita akan belajar juga potensial gravitasi dan energi potensial gravitasi dan hukum Kepler. Jangan lupa minggu depan masih ada gravitasi. UKBM gravitasi enakan buat dibaca itu yang buat si Ulfa ya. Bu Ulfa kelas 3. Itu kayaknya enakan deh. UKBM gravitasi. Colong baca lagi. Jangan lupa dari sekarang udah ada tugas ngerjain UKBM gravitasi. Nyebelin kan saya? Betul. Karena saya tuh bercita-cita sebagai orang yang paling menyebalkan sedunia. Tapi nggak kesampaian-kesampaian. Namanya juga usaha ya kan. Tapi belum saya masukin portalnya. Nanti pas ulangan biasanya ada portalnya. Nggak wajib ya. Kalau kamu pede dengan nilai ulangan, seperti biasa nggak usah ngerjain UKBM, nggak apa-apa. Kalau kamu pede dengan nilai ulangan, ya kamu harus kerjain. Gitu ya. Jadi UKBM itu tugas semi wajib. Kalau kamu pede dengan ulangan, kamu tidak usah mengerjakan. Kurang baik apa coba saya? Kurang Pak, harusnya kasih jawabannya juga. Betul, tapi saya jadi jahat kalau jadi bidang itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak diperhatikan juga tidak apa-apa. Sampai ketemu minggu depan. Saya harap lebih banyak daripada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di pelajaran berikutnya.